Fatlub min nafsika khamsata khisal. Carilah dari dirimu 4 hal. Ada nggak 4 hal ini? Idza aradta an ta'lama anna ilmaka yanfa'uk am la. Kamu ingin tahu nggak ilmu kamu itu manfaat apa enggak? Ingin tahu. Kamu ingin tahu nggak ilmu kamu manfaat apa? Tidak. Ingin tahu nggak? Nah ini, kalau ingin tahu gini. Fatlub min nafsika khamsata khisal. Carilah dari dirimu 4 hal. Ada nggak 4 hal ini? Hubbul faqr. Mencintai melarat. Oh, ini berentangan dengan saya ini. Aliqillatil mu'nah. Karena sedikitnya harta atau kemampuan. Wa hubbut ta'ah talaban lis-thawab. Mencintai taat, mencari pahala. Itu berarti ilmunya manfaat tuh. Wa hubbul zuhud fid dunya talaban lil faragh. Mencintai zuhud, asketis, enggak menghargai harta, menganggap remeh harta ini dan pangkat jabatan yang remeh lah. Itu berarti ilmu kamu manfaat tuh. Wa hubbul hikmah. Mencintai hikmah talaban li salahil qalb, agar hatinya baik. Wa hubbul khalwah, suka menyendiri. Talaban li munajat. Untuk apa? Untuk ngomong, untuk munajat, ngobrol dengan Gusti Allah. Kalau kamu satu malam berjam-jam ngobrol dengan teman, kapan ngobrol dengan Gusti Allah? Kapan ngobrol dengan Gusti Allah? Ngomong dengan Gusti Allahnya kapan? Misalkan kamu libur misalkan, waktu sholat Isya, kalau libur nggak ngaji misalkan, ngobrol di situ di emperan situ sampai jam 11. Ngobrol dengan Gusti Allahnya kapan? Ayo kita bagi. Ngobrol nggak apa-apa dengan teman. Ada ngobrolnya, bergaulnya ada. Tapi jangan habis-habisan. Ada sisa yang kita ngejak omong dengan Gusti. Tahajud, munajat namanya berdoa, namanya ngejak omong dengan Allah. Atau baca Quran. Baca Quran berarti kita lagi dialog dengan Allah berarti. Kita lagi menerima kalamullah, sepertinya gitu. Utlub khamsatan fi khamsatin. Carilah 5 hal dari 5 hal, di dalam 5 hal. Al-awwal utlubil izz fit tawadu' la fil mali wal asyirah. Carilah kemuliaan di dalam ketawaduan. Kalau kamu sombong gak akan mulia. Kalau kamu sombong gak akan. Kamu ingin mulia, tawadu. Nanti orang senang semua. Nanti orang hormat semua nanti. Kamu mulia nanti kalau tawadu. Tapi kalau kamu sombong, orang benci semua nanti. Paham tidak? La fil mal. Kalau ingin dimuliakan orang, tidak mencari dari harta. Tidak karena harta. Wal asyirah atau kelompok. Wah, kalau saya anak buahnya banyak, jadi terhormat. Enggak akan ketemu itu. Saya hartanya banyak, maka terhormat. Wathani utlubil ghina fil qana'ah la fil kathrah. Kalau kamu ingin mencari kekayaan, ambillah sifat qana'ah, menerima apa adanya. Bersyukur apa adanya, bukan dalam memupuk banyaknya uang, bukan. Enggak akan kaya-kaya itu sih. Enggak akan kaya-kaya. Sudah punya tambang nikel, ingin punya batu bara. Sudah punya nikel, ingin smelter. Sudah pengen PLTU. PLTU ini punya transportasi, punya kapal. Udah punya apa lagi? Perkebunan, sawit. Ayo kapan kenyangnya itu? Jadi kalau kamu alhamdulillah, saya punya uang pemasukan sebulan 10 juta, alhamdulillah. Alhamdulillah enggak? Cukup enggak itu? Kurang mesti, kurang. Wasal utbil amna fil janna fid dunya. Carilah keamanan, keselamatan untuk di surga bukan di dunia ini. Warabi utlubir roha fil qillah la fil kathrah. Carilah rehat, santai di dalam minim, di dalam sedikit, bukan dalam kebanyak. Orang kalau uangnya sedikit, hartanya sedikit, santai. Uangnya banyak, gak bisa tidur. Ini nyangkol di sana, uang sekian miliar nyangkol di sana. Sekian ini tagihan masih belum dibayar di sana, sekian miliar. Sekian miliar, orangnya lari, nipu malah. Bisa tidur gak itu? Tapi kalau kamu gak punya uang, tidur nyenyak. Gak ada uangnya nyangkut pada orang. Enak, tidurnya enak. Gak pernah mikirin uang nyangkut pada orang. Tapi kalau kamu punya uang, ini nipu, ini bohong, ini. Wal khamis utlub manfaatul ilm fil amal
La fi kathratir riwayah. Carilah ilmu yang manfaat itu di dalam beramal. Bukan di dalam banyaknya riwayat. Dia alim tuh. Rawahu. Berapa ribu nah apa-apanya tuh. Qala Rasulullah, rawahul Bukhari, rawahul Muslim. Dikira itu hebat tuh. Belum, enggak hebat, enggak. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan untuk amal soleh. Bukan dengan banyak riwayat. Maka ada seorang sufi namanya Abu Sulaiman Ad-Darani. Sulaiman Ad-Darani tadinya pelajar hadis, ulama hadis lah. Akhirnya waktu di Irak, setelah pindah ke Damaskus, ditinggal profesi meriwayat hadis, ditinggal. Ilmu hadisnya ditinggal. Kenapa? Kenapa kamu sudah lagi tidak profesi? Meninggalkan, menjauhi riya. Nanti setiap hadis rawahu daroni. Menghindari terkenal, sesuai nggak terkenal itu rawahu daroni. Ya, akhirnya menekuni hadisnya ditinggal. Profesi meriwayat sebagai rawil hadis ditinggal. Abu Sulaiman Ad-Darani masuk ke dunia ma'rifat, dunia tasawuf. Tadinya ulama biasa tadinya, ahli hadis. Takut terkenal, maka ditinggalkan meriwayat hadis. Imam Ghazali juga sama. Ghazali jadi rektor lagi luar biasa itu. Dia sadar, saya berada ala jurufin har. Sudah di bibir neraka saya ini. Bertambah umur tapi tidak bertambah takwa pada Allah. Umur bertambah. Apakah dengan tambah umur tambah dekat dengan Allah? Apa stagnan? Biasa-biasa aja? Apa malah merosot? Pagi, sholat subuh, zikir, wirid, sarapan, berangkat kantor. Kan jadi rektor kan? Buka-buka administrasi, selesai, atau ngajar, zuhur, sholat, makan siang. Kerja dikit lagi, pulang istirahat, tidur, bangun, asar, sholat, maghrib. Rutin terus. Kata Imam Ghazali, ini saya ini nggak nambah dekat dengan Allah, enggak. Umur bertambah, tapi dengan Allah tidak bertambah dekat. Maka dia permisi pada Raja Al-Mustadhiri, Khalifah Al-Mustadhiri, permisi mau haji. Kalau nggak bilang mau haji, nggak boleh meninggalkan An-Nizamiyah, Universitas An-Nizamiyah. Saya mau haji, saya serahkan lah Nizamiyah, cari pengganti saya lah. Baru 2 tahun. Tinggalkan Nizamiyah, haji ya haji, tapi nggak hanya haji, sampai 11 tahun. Mengembara ke Damaskus, Mesir, Al-Quds, jalan Imam Ghazali. Sampai khalwah di menaranya Masjid Amawi, masih di Bani Umayyah di Damaskus. 4 bulan nggak ketemu orang, nggak mau ketemu orang. 4 bulan selesai khalwat, beliau berkata, fakana ma kana lastu adzkuruhu fadzunna khairan wala tas'al 'anil khabari. Saya telah terjadi dengan saya apa yang terjadi, nggak bisa saya ceritakan. Fala tas'al 'anil khabar. Kamu jangan tanya piye itu ceritanya, enggak. Fadzunna khairan. Husnudzon sajalah. Positive thinking sajalah pada saya. Saya nggak bisa menceritakan dapat apa saya 4 bulan khalwat di Masjid Amawi itu. Nggak bisa ceritakan. Namanya ilmu tajribah, bukan ilmu kitab wal maqalah. Bukan ilmu bisa ditulis, nggak bisa ditulis. Apa yang saya alami itu, yaitu ma'rifat. Pulang dari Damaskus, kembali ke Nizamiyah, mau ngajar, nggak bisa ngomong, nggak keluar suaranya. Ngajar apa? Ngajar fikih. Alah, fikih itu ilmu khayalah. Ilmu khayalah itu apa? Ilmu khayalah itu ilmu apa? Ilmu rekayasa. Supaya nggak haram gimana? Supaya nggak haram ini. Supaya minimal jatuh makruh gimana? Ayo, ilmu khayalah. Mau ngajar apa? Ngajar ilmu kalam. Alah, ilmu kalam ilmu debat. Nggak nambah iman. Orang ahli ilmu kalam nggak nambah iman, hanya pinter debat dia. Pinter jidal. Mau ilmu apa? Ilmu apa? Filsafat. Filsafat lagi. Tahafut. Rancu filsafat itu. Ya, mau mengajarkan usul, ma'rifatullah. Nggak bisa diajarkan. Nggak bisa diceritakan. Akhirnya nggak bisa ngajar. Nggak keluar suaranya ngajar itu.
pulang ke dusunnya di Tus. Kemudian ya sekitar 2 tahun kemudian meninggal dunia. Lagi meninggal dunia lagi baca Bukhari. Meninggal dunia lagi baca hadis Bukhari. Karena beliau mengatakan bidu'ati fil hadis musjah. Perbendaharanku tentang hadis sangat sedikit. Artinya saya nggak ahli hadis, saya ini nggak ahli hadis. Maka dia belajar hadis. Seandainya umurnya panjang, Bukhari kedua. Akan lahir Bukhari kedua. Tapi belum betul mendalam meninggal dunia. Baru umur 55 tahun. Ghazali itu. Kalau kamu jabatan rektor, wah jangan lepas-lepas. Al-Imam Ghazali masuk nidhamnya tadinya apa? Niatnya apa? Numpang hidup. Bapaknya meninggal, miskin, masuk nidhamnya supaya dapat scholarship lah. Makan, minum situ. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Saya mencari ilmu pertama tidak karena Allah. Pertama kali saya mencari ilmu tidak karena tapi ilmu itu sendiri nggak mau kalau diajak nggak karena Allah. Ilmu itu sendiri tidak mau kalau diajak tidak karena akhirnya ilmu akan mengajak kita lillah. Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Pertama kali belajar nidhamnya numpang makan, numpang hidup. Tujuannya numpang hidup. Kan di sana ada ditanggung lah, masuk nidhamnya ditanggung, makan minumnya ditanggung.